Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio JIC, mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan sambung kembali pelajaran-pelajaran kita di program Mutiara Pagi Radio JIC. Insyaallah kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio JIC juga JIC TV akan kami ajak untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, juga tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tilawah, terjemah, dan tafsir yang sudah kita sama-sama kaji sebelumnya. Kita masih di surat Al-Maidah, Terakhir kita sampai di ayat yang ke-92. Ya, kita sudah sampai di ayat yang ke-92. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tilawah kita. Kita akan mulai dari ayat yang ke-93 hingga ayat yang ke-96. Ya. Silakan kaum muslimin dan muslimat, pemirsa juga pendengar Radio JIC dan JIC TV bisa ikut menyiapkan mushaf Al-Qur'annya di rumah untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita. Kemudian nanti sama-sama mengkaji tafsir dan kandungan makna yang terdapat di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut. Baik, kita akan mulai dengan tilawah surat Al-Maidah dari ayat yang ke-93. Mudah-mudahan Anda telah siap dengan mushaf Al-Quran Anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-93 sudah kita simak bersama, kita tilawahkan hingga ayat yang ke-96. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya, inayahnya, petunjuknya kepada kita semua, serta pertolongannya, dan juga kasih sayangnya kepada kita, agar menjadikan Al-Quran yang kita dengar, yang kita baca, sebagai petunjuk hidup kita, penerang jalan kita, serta penenang, juga pelenyap segala kegelisahan dan kesusahan dari kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita tilawahkan tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-93. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun." Tidaklah berdosa bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, fima ta'imu, dari apa yang telah mereka konsumsi dahulu, idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat, selama mereka memang bertakwa, beriman kepada Allah serta beramal soleh. Tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu,
kemudian tetap bertakwa dan beriman, kemudian terus bertakwa dan memperbaiki ketakwaannya, keimanannya, dan amal solehnya, ya, dan terus berbuat ihsan gitu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang pengharaman beberapa hal, diantaranya yaitu khamar, kemudian judi, mengundi nasib, juga ansab, yaitu berhala gitu ya. Nah, kemarin disebutkan bahwa hal-hal tersebut rijsun min amali syaitan, najis, ya, haram, termasuk perbuatan syaitan. Dan di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal antum muntahun?" Dan apakah kalian wahai orang-orang yang beriman mau mendengarkan Allah Subhanahu wa taala serta menuruti perintahnya, kemudian berhenti mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu." Tidak berdosa, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak berdosa mereka atas apa yang mereka konsumsi dahulu. Apa maksudnya? Yaitu apa yang mereka konsumsi dahulu dari hal-hal yang saat ini diharamkan. Dulu belum diharamkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam gitu ya, dalam rangka membimbing manusia untuk meninggalkan hal-hal yang buruk bagi mereka, hal-hal yang mudarat bagi mereka. Tidak semena-mena Islam langsung melarang secara saklek begitu ya. Seperti khamr misalnya. Ya. Khamr dilarang secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala, secara tadaruj, bertahap, itu ya. Diisyaratkan dulu, yang pertama-tama diisyaratkan dulu bahwa khamr itu terdapat maslahat, iya, tapi ada mudaratnya, dan mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya, ya. Pertama diisyaratkan seperti itu, tidak langsung diharamkan. Yang kedua, dilarang dulu kaum muslimin ya dari minum khamr dari sholat dalam keadaan mabuk, gitu. Dari sholat dalam keadaan mabuk, ya, sehingga di sini dilarang khamr ya ketika mendekati waktu sholat gitu ya. Kalau nggak lagi sholat ya boleh minum khamr dulu. Ini dulu seperti itu ya, bertahap seperti itu. Nah, sampai akhirnya kemudian Allah larang secara mutlak ya, secara menyeluruh ya, khamr di ayat yang mulia ini gitu ya. Nah, jadi secara bertahap. Sehingga mungkin ada muncul pertanyaan, wah bagaimana dulu saya mengkonsumsi khamr, dosa nggak? Iya, kalau belum dilarang ya belum dosa, gitu ya. Dulu ketika khamr belum dilarang ya belum dosa berarti, gitu ya. Nah, ini maksud dari ayat yang mulia tersebut. Nah, ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat ini. Ayat ini sabab nuzulnya adalah tentang pertanyaan seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana perbuatan kita dulu minum khamr, gitu ya, apakah itu dihitung dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, atau jangan dulu lah, gitu, perbuatan-perbuatan yang dekat dengan pengharaman khamr, gitu kan bisa jadi banyak kasus
ya, bahwa ketika ayat Al-Qur'an turun ya dilarang khamr, tidak semuanya langsung dengar kan. Yang paling pertama mengetahuinya Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada umatnya yang paling dekat dulu, gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang ini ayat-ayat Madaniyah misalnya, turun di Madinah, dan di kala era dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, Islam sudah meluas, gitu ya, sudah ada di mana-mana, gitu. Di Jazirah Arabia, masih di Jazirah Arabia, tapi sudah cakupannya sudah luas, gitu ya. Ayat Al-Quran turun di Madinah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang di Madinah. Para sahabat yang di Mekah belum tentu dengar, belum tentu tahu. Mungkin besok dulu, baru setelah diutus utusan untuk menyampaikan kepada mereka ada firman Allah turun tentang pengharaman khamr, misalnya seperti itu. Ada orang juga kita mengenal tentang ada yang syahid, ada yang gaib. Itu ada yang hadir ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pelajarannya, menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ada juga yang gaib, yang tidak hadir, mungkin lagi safar, lagi kerja, atau lagi sakit, gitu. Nah, jadi mungkin mereka nggak tahu pas ayat turun, gitu ya. Mereka masih mengkonsumsi khamr karena mereka nggak tahu ada ayat turun. Besoknya baru disampaikan. Kemarin khamr sudah mulai dilarang. Lah, kemarin saya masih minum khamr, gitu. Gimana, dosa nggak, gitu kan, udah mulai dilarang. Nah, ya, kalau belum sampai hujah, ya tentu saja tidak ada dosa. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun fima ta'imu, ya. Nah, disampaikan oleh Ibnu Katsir di sini eh waqad rawahu al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar fi musnadihi hadatsana Ahmad bin Abdah hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar sami'a Jabir bin Abdullah yaqulu istabahan nasun al-khamra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma kutilu syuhada'a yawma Uhud. Faqalat al-yahud faqad mata ba'dul ladzina qatalu wa hiya fi butunihim. Fa'anzalallah laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Nah, diriwayatkan bahwa beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi khamr, ya kan? Dulunya tentunya sebelum khamr diharamkan, ya. Dan mereka termasuk orang-orang yang kemudian gugur duluan, mati syahid, gitu. Maka ketika ayat ini turun, ya, ayat ini turun, biasa orang-orang Yahudi kan ngutak-ngatik ayat, bukan mau cari petunjuk, tapi ada blunder nggak nih, gitu ya, bisa dipakai buat senjata untuk menyudutkan Islam nggak, gitu ya. Nemu, pinter emang orang Yahudi kalau nyari-nyari kesalahan itu, emang pinter mereka, gitu ya. Orang-orang Yahudi nemu, dapat nih, blunder nih, ya kan, apa namanya, senjata buat apa namanya menyudutkan orang-orang Islam. Khamr dilarang. Itu kemarin pada orang-orang yang gugur di medan perang, Ahlul Badr misalnya, Ahlu Uhud misalnya, gitu ya. Di sini dikatakan, ya, suhada yaumi Uhud, yaitu orang-orang yang syahid di hari perang Uhud. Mereka kan dulunya para peminum khamr, berarti mereka mati dan di perut mereka ada hal yang diharamkan. Ayo, parah gitu ya, misalnya seperti itu. Nggak jelas ini berarti nih. Gimana itu syuhada mati di perut mereka ada hal-hal yang diharamkan, nggak bakal masuk surga lah, begitu misalnya seperti itu ya. Nah, dijadikan hal untuk menyudutkan kaum muslimin, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Hadisun akhar, hadis yang lainnya juga atau riwayat yang lainnya juga ada berkaitan sabab nuzul ayat ini. Qala Abu Daud at-Tayalasi hadatsana Su'bah an Abi Ishaq anil Bara bin Azib
Qala lama nazala tahrimul khamri qalu kaifa biman kana yashrabuha qabla an tuhram. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang pengharaman khamr, kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang yang dulu pernah minum khamr sebelum diharamkan gitu ya? Apakah mereka seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi tadi mati membawa dosa gitu ya, membawa hal yang perbuatan yang diharamkan?" Fanazalat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yaitu menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, ya, atas apa yang dahulu mereka konsumsi, ya, atas apa yang dahulu mereka konsumsi, ya. Idza mattaqaw wa amanu, dengan catatan selama mereka bertakwa dan beriman. Nah, khususnya beriman yaitu beriman tentang kehalalannya, beriman tentang keharamannya, kan? Seperti itu. Seperti pertanyaan orang Badui kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai Rasulullah, apabila saya sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian saya menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, iya sudah, kamu masuk surga. Begitu doang, gampang. Gitu ya, nggak susah-susah. Ya, nggak ribet-ribet. Kalau sudah sholat, puasa, menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah, udah masuk surga, kata Nabi. Ya, cukup gitu. Nah, ya mereka tentu tidak ada dosa dulu ketika mengkonsumsi khamr, karena yang mereka ketahui, yang mereka imani, khamr tidak haram dulu, dan memang faktanya seperti itu, gitu ya. Nah, tidak ada dosa bagi mereka fima ta'imu, dari apa yang dahulu mereka konsumsi, idza mattaqau wa amanu, ya, selama mereka memang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada firman-firman-Nya, ya. Ya, artinya ya tentu tidak ada dosa, mereka makan dengan pondasi ketakwaan. Ya, makannya orang bertakwa kan makan yang sesuai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, makan yang halal, makan yang baik, tidak makan yang haram, tidak makan yang jelek bagi kesehatan mereka, yang mudarat bagi jasmani dan ruhani mereka, gitu ya. Dan beriman, ya, bertakwa dan beriman tentang kehalalannya, gitu ya. Nah, kalau mereka tahu itu haram, nggak bakal mereka, karena mereka yakin itu halal berdasarkan keimanan mereka atas firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah berfirman ini halal, ini haram, ya. Sudah jelas, ya mereka makan. Kata Allah halal, ya makan. Kata Allah haram, ya ditinggalkan. Ya. Nah, bertakwa dan beriman, selama mereka bertakwa dan beriman, kemudian wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal soleh. Tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu, ya. Disebutkan takwa di sini 3 kali gitu ya. Kemudian bertakwa, ya. Kemudian beriman, bertakwa, dan berbuat ihsan. Gitu ya. Beriman, bertakwa, beriman, berbuat ihsan. Nah, ini luar biasa kalau kita pahami dari ayat yang mulia ini tentang sesuatu kemudian atau dahulu membolehkan sesuatu kemudian sekarang diharamkan. Nah, ini tidak bertentangan, gitu ya. Apa yang dikerjakan dahulu ketika masih halal, ya maka itu halal dan boleh. Bahkan kalau itu dikonsumsi atas dasar takwa, atas dasar keimanan, atas dasar ingin beramal soleh, gitu ya.
maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa. Homer sekalipun. Ya, di sini berlaku niat gitu ya. Berlaku niat gitu. Tapi kalau sekarang nggak berlaku lah gitu ya. Ada orang minum khamr, ini khamr bermanfaat. Niat saya kan supaya badan saya seger. Enggak, sekarang sudah haram khamr. Tidak boleh lagi dikonsumsi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-94, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, layabluwannakum, niscaya kalian akan diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Layabluwannakumullahu, niscaya Allah akan menguji kalian, bisyai'im minasaidi tanaluhu aidikum warimahukum, menguji kalian dengan sesuatu, yaitu dengan binatang buruan, said ya, binatang buruan yang engkau tangkap dengan tangan kalian atau engkau tangkap dengan rimah, dengan tombak atau ya alat penangkap gitu ya, panah atau senjata dan yang lainnya. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa hamba-hambanya yang takut kepadanya ya, ketika sendiri, bil ghaib, dalam keadaan ghaib, yaitu tidak dilihat oleh orang lain gitu ya. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'alim. Dan barang siapa yang melanggar hal tersebut, maka baginya ada azab yang pedih. Baginya ada azab yang pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang ayat yang mulia ini, liyabluwannakum bisyai'im minasaydi tanaluhu aydikum warimahukum, qala huwa ad-dha'ifu minasaydi wa saghiruhu. Yang dimaksud dengan bisyai'in minasaydi tanaluhu biaidikum warimahukum, aidiyakum warimahukum, yaitu binatang buruan ya. Bisyai'in itu sedikit binatang buruan, jadi mungkin maksudnya sebagian kecil binatang buruan, jadi nggak banyak gitu ya. Intinya kata Ibnu Abbas, binatang buruan yang engkau tangkap atau engkau buru dengan tangan kalian. Nah, ada nggak binatang buruan tapi bisa ditangkap dengan tangan kosong atau dengan tombak kalian atau dengan panah kalian? Yang dimaksud di sini kata Ibnu Abbas adalah yaitu binatang-binatang buruan yang kecil atau binatang buruan yang lemah, gitu ya. Misalnya binatang buruan, misalnya kambing kan ada kambing yang jinak, kambing yang diternak ya, ada juga kambing liar gitu ya. Nah, kambing liar termasuk said, yaitu termasuk binatang buruan gitu misalnya ya, binatang buruan. Nah, kalau kambing ternak aja gesit kayak begitu, apalagi kambing liar kan gitu ya, pasti baru nyium bau kita aja dia langsung udah kabur gitu. Tapi binatang-binatang buruan tersebut ada yang gesit, ada yang lemah. Misalnya yang masih kecil-kecil, ya tentu ini nggak gesit, lebih lengah, lebih nggak ngerti bahaya, instingnya belum tajam setajam yang sudah dewasa gitu ya. Atau mungkin yang lagi sakit kali gitu ya, kakinya kena apa gitu ya, mungkin yang lagi sakit gitu.
yang lagi luka misalnya dimangsa oleh hewan buas lainnya, dia masih bisa kabur gitu ya, tapi sudah lemah. Nah, itu termasuk binatang buruan gitu ya. Nah, ini Allah uji kalian. Apa maksudnya? Nah, di sini kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, nanti di ayat yang ke-95 disinggung baru tentang masalah ihram gitu ya, keharaman berburu saat ihram gitu ya. Nah, jadi ini ayat berkaitan dengan hal tersebut gitu ya, bahwa seorang yang sedang melakukan ihram, seorang muhrim, yaitu orang yang sedang melakukan ihram. Ihram adalah salah satu rukun haji dan umroh gitu ya, dimana ketika seseorang sedang melakukan ihram ya, atau bukan sedang melakukan ihram, dalam keadaan ihram gitu ya, maka ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya sebenarnya hal-hal tersebut adalah hal-hal yang boleh, hal-hal yang halal gitu ya. Seperti mengenakan minyak wangi. Mengenakan minyak wangi bagus. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disukai di dalam kehidupan ini sedikit dari urusan-urusan dunia gitu ya. Salah satu yang disukai Nabi adalah minyak wangi gitu. Nah, boleh menggunakan minyak wangi, itu boleh, dianjurkan, termasuk sunnah fitrah juga ya. Nah, tapi kalau sedang ihram diharamkan. Tidak boleh. Kalau ihram kita pakai minyak wangi. Dan di antara hal yang dahulunya boleh kemudian diharamkan ketika ihram adalah berburu. Berburu kita boleh, terserah kita. Mau kita berburu tiap hari. Ada orang yang kerjaannya memang makanannya dari hasil berburu gitu ya. Usahanya, kasabnya, nafkahnya dari hasil berburu. Buat dia sendiri atau buat dijual jadi uang gitu ya. Ada seperti itu. Berburu boleh, asal jangan berburu hewan milik orang lain gitu ya. Itu yang nggak boleh gitu ya. Kalau berburu di hutan bebas gitu ya, maka itu dibolehkan gitu ya. Nah, orang yang sedang ihram, seorang muhrim, diharamkan untuk berburu gitu ya. Nah, kemudian ketika seorang yang ihram berburu, tentu saja kemungkinannya amat kecil. Kenapa? Ya, berburu kan harus siap gitu ya. Senjatanya nggak langsung tau-taunya ada kambing tembak mati, nggak begitu kan. Biasanya diukur dulu jam berapa, ditungguin, diintip, mengendap-ngendap, begitu kan berburu ya. Nggak main langsung asal tangkep aja ya, nggak bisa. Orang binatangnya aja binatang liar, mereka bersembunyi mungkin atau yang lainnya gitu ya. Jadi ada strateginya berburu itu. Orang yang ihram memang kemungkinan kecil berburu karena mereka dalam keadaan ihram mau ibadah gitu ya. Nah, tapi ada kemungkinan berburu ketika mereka melihat hewan-hewan buruan yang lemah. Yang tidak membutuhkan strategi mengendap-ngendap gitu. Orang lagi ihram, lagi sudah dalam keadaan ihram gini ya. Misalnya, lihat ada kambing hutan misalnya, dalam keadaan kakinya udah pincang nggak bisa jalan, masih hidup. Nah, kan tinggal sembelih doang jadi makanan gitu kan. Nah, tapi itu dia harus ingat, nggak boleh ya. Dia nggak boleh melakukan itu. Dia nggak boleh melakukan membunuh hewan buruan tersebut karena dia sedang melakukan ihram. Sehingga di sini agar tidak ada subhat, walaupun itu hewan lemah, kamu nggak berusaha memasang strategi, memasang jebakan, tetap itu hewan buruan kamu tangkap, berarti kamu menangkap hewan berburuan, kamu termasuk dianggap berburu gitu ya. Nah, sehingga ini perlu ditegaskan, tidak boleh gitu ya. Sehingga ini akan menjadi ujian gitu ya kan. Itu jadi ujian gitu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya ya.
Orang-orang sedang ihram, dia sudah pakai ihram, sudah masuk ke dalam ihramnya, sudah masuk ke talbiyahnya yaitu niatnya, berarti dia sudah menghadapkan dirinya kepada Allah, posisinya dalam keadaan ibadah, dan memang seorang muhrim itu dalam ibadah keadaannya gitu ya. Maka jangan sampai kemudian dia melirik ke hal-hal yang berupa kesenangan dunia atau kenikmatan dunia. Yaitu ngeliat, lumayan nih hewan buruan. Ya, tinggal tangkep aja nih, tinggal ambil aja nih ya. Nggak usah usaha-usaha lagi. Nggak boleh. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya ya. Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib ya. Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib, yakni annahu ta'ala yabtalihim bisaydi yakshahum fi rihalihim yatamakkanuna min akhdhihi bil aidi war rimah sirran wa jahran liyadhhara ta'atu man yuti'u minhum fi sirrihi wa jahrihi. Yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang beriman ya dengan hewan-hewan buruan yang ketika mereka di perjalanan ihramnya ya mendapati hewan-hewan buruan tersebut yang memang sangat mungkin bahkan mudah sekali mereka tangkap, mungkin sekali mereka ambil dengan tangan kosong atau dengan senjata mereka gitu ya. Mereka diuji apakah mereka melakukannya atau tidak agar tampak ya ketaatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikala sendiri ataupun dikala keramaian ya. Faman i'tada ba'da zalika, barang siapa yang melanggar setelah tersebut, setelah peringatan ini ya, peringatan tersebut ya, setelah sudah dijelaskan oleh Allah itu haram, kemudian dia melanggar, falahu adzabun alimun, maka baginya ada siksa yang pedih ya. Karena apa ya? Karena mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Nah, ini penegasannya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Tidak boleh. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa adlim minkum hadyan balighal ka'bati. Barang siapa yang kemudian tetap membunuhnya, yaitu membunuh hewan buruan muta'ammidan dengan sengaja, fajaza mithlu ma qatala minan na'ami, maka dia kena hukuman. Hukumannya adalah membayar kafarat, membayar denda. Dendanya adalah yaitu dia harus menyedekahkan atau mengorbankan hewan ternak yang semisal dengan yang hewan yang dia potong tersebut, hewan buruan yang dia potong tersebut. Misalnya dia motong kambing liar gitu ya. Kambing liar termasuk kambing buruan, dipotong sama dia dalam keadaan ihram. Nggak boleh ya. Maka dia harus menebus perbuatan dosanya tersebut, dia harus dibayar motong kambing lagi gitu ya. Motong kambing yang serupa dengan kambing buruan yang dia potong tersebut. Salah ya, serupa ya, gedenya, jenisnya termasuk ya. Kalau bicara tentang serupa ya pasti bahkan warnanya dan seterusnya. Nah, tapi tentunya yang paling
Penting di sini mungkin dua, yaitu jenis dan ya apa namanya ya besarnya ya, bobotnya lah. Kalau dilihat sudah gede-gede nggak mungkin. Nah, dia berburu yang gede, kemudian kaparotnya kasih kambing yang kecil lah, itu nggak boleh gitu ya, nggak semisal tentunya, nggak masuk kepada apa namanya ketentuan daripada kafarotnya tersebut ya. Ya kumubihi zawa adlim minkum hadyam baligol Ka'bah ya. Yang diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian sebagai hadyu itu hadiah asal katanya. Hadyu itu kalau di dalam manasik haji adalah kurban gitu ya, hewan ternak yang kita siapkan untuk apa namanya eh, dipotong pas lebaran haji itulah gitu ya. Nah, jadi kalau di Mekah kenapa potongannya sembelihannya banyak sehingga dagingnya bukan hanya dikasih ke sana, bahkan sampai di sini juga dagingnya gitu ya. Kenapa dagingnya sampai ke luar negeri ya, karena para jamaah haji itu pada ikut motong. Ada yang motong untuk kurban, ada yang motong karena bayar apa namanya fidyah, bayar ini denda, ada pelanggaran ihram gitu ya. Ada apa namanya pelanggaran-pelanggaran haji misalnya. Nah, jadi banyak gitu ya. Ada juga yang karena sebab memilih salah satu manasik tertentu seperti manasik haji tamatu. Seperti itu ya. Nah, jadi ditebus dengan apa namanya hewan yang serupa sebagai hadiah untuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa ke Ka'bah gitu ya. Jadi sebutannya istilahnya di sini hadyu. Dia harus bayar hadyu gitu ya. Dendanya namanya adalah hadyu. Au kafaratun atau. Nah, jadi ini ada opsi atau kafarat, membayar kafarat. Apa itu? To'amu masakina au adlu dzalika siyama liyadzuku wabala amri. Bayar kafarat, kafaratnya adalah yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa ya, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu agar dia merasakan akibat perbuatan dosanya tersebut ya. Afallahu amma salaf, Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang sudah dikerjakan dahulu ya. Kalau dahulu belum tahu ya udah Allah maafkan. Wa man ada fayantakimullahu minhu. Barang siapa yang kemudian mengulang kembali ya, udah tahu tapi tetap dilakukan, maka niscaya Allah akan menghukumnya, Allah akan menyiksanya. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha aziz, maha perkasa, dzuntiqam, dan dialah Rabb yang maha memiliki pembalasan, yang maha membalas, maha menyiksa gitu ya. Kita harus takut pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dialah Allah yang maha memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Ya. Jangan kira Allah Subhanahu wa taala memang sifatnya rahmat, memang sifatnya rahim, memang sifatnya latif. Allah kasih, Allah sayang, Allah lembut, Allah rauf. Tapi Allah juga ya syadidul iqab. Ya, balasannya, hukumannya amat keras ya. Azizun dzuntiqam, maha perkasa yang mampu untuk menyiksa siapa saja yang ia kehendaki, mengajab siapa saja yang ia kehendaki. Jadi jangan kita tertipu dengan kelemah lembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah untuk melanggar ya,
melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, batasan-batasannya. Seperti itu. Nah, jadi pembahasan ini ya kalau ingin luas lagi silakan merujuk ke buku fikih ya tentang hukum haji dan umroh gitu ya. Yang tentu kemudian di sana masuk ke pembahasan tentang ihram, pembahasan tentang syarat-syarat ihram, rukun-rukun ihram, hal-hal yang disunnahkan ketika ihram, hal-hal yang dimakruhkan saat ihram, dan tentu hal-hal yang membatalkan ihram, gitu ya. Hal-hal yang membatalkan ihram. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'alakum walisayyarah. Dihalalkan bagi kalian ya saydul bahri, hewan buruan laut, yaitu hewan-hewan yang ada di laut gitu ya, yang kalian buru. Emang hewan di laut diburu juga? Iya, dipancing gitu. Maksudnya juga itu diburu, namanya soid gitu ya. Wa ta'amuhu mata'alakum walisayyara. Dan dihalalkan juga memakannya, itu memakan hewan-hewan yang berasal dari laut. Ini semua sebagai mata'alakum, sebagai makanan yang lezat, sebagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, walisayyarah, dan bagi orang-orang yang ada di dalam perjalanan. Kalau sekarang sayyarah itu artinya mobil gitu ya. Jadi sayyarah ada di dalam Al-Qur'an ya. Padahal dulu nggak ada mobil. Sayyarah maksudnya adalah orang-orang yang ada di perjalanan ya, melintasi laut berbulan-bulan. Laut itu kan lama diseberanginya gitu ya. Susah gitu ya menyeberangi laut. Sehingga ya konsumsi selama perjalanan di laut ya dari hewan-hewan yang ada di laut ya. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan bagi kalian hewan buruan darat bukan laut selama kalian berihram. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan ya. Qala Ibnu Abi Talha an Ibni Abbas fi riwayatin anhu wa Sa'id bin Musayyib wa Sa'id bin Jubair wa ghairuhum fi qawlihi uhilla lakum saydul bahri, yakni ma yustadu minhu tariyan, yaitu dihalalkan bagi kalian buruan laut, yaitu buruan-buruan laut yang kalian buru, yaitu yang kalian pancing atau yang kalian jaring. Wa ta'amuhu, dan memakannya boleh, gitu ya. Ma yatazawwad minhu mulihan yabisan, yaitu yang kemudian kalian jadikan bahan makanan, mungkin langsung dimakan dalam keadaan basah atau dikeringkan. Kita tahu kan, berarti memang dari dulu ya ikan-ikan itu memang diasinin ya, sudah ada itu ya, diasinin dari dulu. Nah, jadi boleh ya. Wa ta'amuhu mata'alakum walisayyarah, yaitu sebagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian dan bagi orang-orang yang
di dalam perjalanan, ya. Nah, kita tahu bahwa eh, hewan laut ini termasuk hewan-hewan yang halal, kemudian bangkainya. Bangkainya maksudnya adalah tidak disembelih secara syar'i. Jadi hewan laut itu tidak ada istilah disembelih, gitu ya. Tidak ada istilah disembelih. Terus maksudnya dimakan hidup-hidup gitu, Pak Ustadz? Ya enggak lah gitu ya, dimatiin dulu lah gitu ya. Nah, matiinnya gimana? Itu kan bukan matiin, disembelih. Ya. Nah, apa namanya? Ya, matiin hewan laut itu pada dasarnya tidak ada ketentuannya, ya. Mau digetok, mau dibanting, mau dijempet, ya. Berbeda dengan ketentuan hewan darat seperti kambing, sapi harus disembelih, ya. Disembelih harus putus urat, 3 uratnya, jalur napas dengan 2 urat yang ada di apa namanya, di lehernya, ada ketentuannya gitu ya. Tapi kalau hewan laut tidak. Tapi ya Allah wa alam bisawab, tetaplah berlaku tentang berbuat ihsan, ya, dalam membunuh sekalipun, yaitu mematikan, gitu ya. Dan pekerjaan tersebut dengan begitu kan? Seperti itu. Jangan seperti yang suka kita lihat itu ya, banyak video-video kuliner itu. Masa ikan-ikan masih hidup, ikan-ikan laut, apa ada belut-belut laut atau kepiting atau apa gitu ya. Dimasak masih hidup gitu loh, direbus-rebus masih hidup. Kasihan, itu menyiksa gitu ya. Gimana kayak caranya dimatiin dulu ya. Biasanya yang tahu cara matiin ya binatang laut ya nelayan, seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan ya, uhilla lakum saydal bahri wa ta'amu. Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makannya. Buruan laut yang diburu itu jelas halal. Mati karena sebab mungkin kamu buru gitu ya. Wa ta'amu, dan memakannya halal. Di sini dikatakan memakannya yaitu memakan bangkainya gitu ya. Memakan bangkainya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang kehalalan bangkai hewan laut ketika beliau ditanya tentang air laut. Beliau bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, laut itu suci, mensucikan airnya, ya, dan apa namanya, halal binatang atau bangkainya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya tentang kehalalan, yaitu binatang-binatang laut, dan kehalalan apa namanya, berburu hewan-hewan yang di laut. Dan tentu saja yang dimaksudkan di sini berburu
hewan-hewan laut itu di saat kita sedang ihram gitu ya. Di saat kita sedang ihram. Kok bisa? Emang di Mekah ada laut? Ya bukan. Orang-orang sedang ihram itu kadang-kadang ihramnya sudah dari dari tempat tempat mikot makaninya gitu ya, dari mikotnya. Ya mungkin aja ada nggak yang ngelewatin laut ya, kayaknya sih memang nggak ada sih ya, nggak ada yang nggak ngelewatin laut ya. Nah, makanya cuman boleh mungkin disebutkan di sini wa ta'amuhu, disebutkan oleh para mufassirin yang dimaksud ta'amuhu memakan, yaitu bangkainya. Mungkin saja ini hewan-hewan yang mati karena sebab buruan, tetap boleh dimakan bangkainya. Mungkin jadi bekal gitu ya ketika pergi haji. Ya memang kalau berburu di laut ya memang sejatinya mereka tidak akan melewati laut sih kalau sudah lewat mikotnya gitu ya. Kalau sudah melewati mikotnya masing-masing. Karena kan ihram itu kan ada mikotnya gitu ya. Ada mikotnya. Nah, mikotnya itu kalau kita ada di Lamlam, orang-orang Indonesia, orang-orang yang di Madinah ada di Bi'rul Ali, kemudian orang-orang yang ada di Yaman dan sekitarnya di mana itu? Lupa saya. Ya tentu nggak ngelewatin laut lagi gitu ya, sehingga tidak ada mereka berburu gitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hewan darat ya, ini diharamkan kita buru ketika kita dalam keadaan ihram, dan bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita dikumpulkan di hadapannya semua, dikembalikan ke hadapan Allah semuanya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan hari ini, surat Al-Maidah dari ayat yang ke-93 hingga ayat ke-96. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya kita harus pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.